Bersiap. Memberi salam. Selamat Hari Kelahiran. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama. Setelah membahas mengenai materi tentang Nabi Amos, maka pada pertemuan kali ini cobalah kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Pekerjaan Nabi Amos adalah A. Peternak domba, B. Petani sayuran, C. Tukang kayu, D. Nelayan. Jawabannya A. Peternak domba. Nomor 2, Nabi Amos berasal dari daerah titik. A. Tekoa, B. Israel, C. Yehuda, D. Mesir. Jawabannya Tekoa, A. Nomor 3, pada masa Nabi Amos, bangsa Israel dipimpin oleh Raja titik. A. Yerobeam 1, B. Yerobeam 2, C. Daud, D. Salomo. Jawabannya B. Yerobeam 2. Bacalah teks Amos bab 4 ayat 1 sampai 2 berikut untuk menjawab soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan pada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Nomor 4, pesan bacaan Amos bab 4 ayat 1 sampai 2 adalah A. Tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama. B. Lembu-lembu Basan tidak harus mendengarkan firman Tuhan. C. Perbuatan baik akan mendatangkan berkat bagi kita. D. Kita harus selalu menguduskan nama Allah. Jawabannya A. Tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama. Nomor 5, di bawah ini yang bukan kejahatan yang terjadi pada zaman Nabi Amos adalah A. Memeras orang lemah, B. Menginjak orang miskin, C. Mabuk-mabukan, D. Membunuh orang benar. Jawabannya D. Membunuh orang benar. Nomor 6, ancaman yang disampaikan oleh Nabi Amos terhadap bangsa Israel dalam bacaan di atas adalah A. Mereka akan mengalami kelaparan, B. Tidak akan turun hujan, C. Mereka tidak mendapatkan berkat, D. Allah mengangkat mereka dengan kait. Jawabannya D. Allah mengangkat mereka dengan kait. Nomor 7, lembu-lembu Basan sebagaimana dikisahkan dalam Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 mau menggambarkan titik. A. Orang yang gemuk, B. Orang yang serakah, C. Lembu yang gemuk, D. Orang yang suka membantu. Jawabannya B. Orang yang serakah. Nomor 8, nabi yang tampil pada waktu bangsa Israel mencapai puncak kemakmuran adalah nabi titik.
A. Elia, B. Yesaya, C. Amos, D. Musa. Jawabannya C. Amos. Nomor 9. Nabi Amos diutus Allah untuk mengingatkan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu mereka A. Menyembah berhala, B. Tidak menolong sesama, C. Tidak berdoa kepada Allah, D. Hidup serakah terhadap sesama. Jawabannya D. Hidup serakah terhadap sesama. Bacalah kisah di bawah ini untuk menjawab soal nomor 10, 11, dan 12. Pada awalnya Raja Jos sangat disegani oleh rakyatnya. Ia dapat memerintah kerajaan dengan sangat baik. Namun, pemerintahannya yang baik itu menghilang setelah ia menghiraukan bisikan setan. Ia ingat tentang gudang di balik sungai Efes. Di sana terdapat emas yang tersimpan, dan emas itu hanya bisa diambil untuk kepentingan rakyat jika terjadi kesulitan ekonomi. Melihat emas yang begitu banyak terlintas dalam pikiran Raja Jos keinginan buruk. Ia berkata, "Kalau aku ambil satu, tidak mungkin ada yang tahu, karena jumlahnya sangat banyak." Awalnya ia hanya mengambil satu, namun akhirnya ia menjadi ketagihan dan ia mengambilnya setiap hari, hingga akhirnya emas itu pun habis. Akibat perbuatan itu, rakyat menjadi miskin, terutama saat terjadi krisis. Emas yang tersimpan itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, karena sudah digunakan untuk kenikmatan pribadi Raja Jos. Nomor 10. Pesan yang mau disampaikan kepada kita dari kisah di atas adalah A. Harus bersyukur dengan apa yang dimiliki, B. Tidak boleh berbuat serakah terhadap sesama, C. Tidak boleh mendengarkan bisikan setan, D. Jika menjadi pemimpin harus bijaksana. Jawabannya B. Tidak boleh berbuat serakah terhadap sesama. Nomor 11. Pada awalnya pemerintahan Raja Jos adalah A. Otoriter, B. Sangat baik, C. Korupsi, D. Tidak adil. Jawabannya B. Sangat baik. Oke, sekarang kita kembali bersama Kristo ya guys. Kristo, hebat main. Ya. Nomor 12. Raja Jos menjadi pemimpin yang tidak baik setelah ia A. Mengikuti bisikan setan, B. Tidak mendengarkan rakyatnya, C. Berbuat tidak adil, D. Mengutamakan kepentingan dirinya. Nomor 13. Nabi Amos diberi gelar sebagai Nabi A. Pendekar keadilan, B. Pejuang kemanusiaan, C. Pejuang hak asasi manusia, D. Pejuang kemerdekaan. Jawabannya A. Pendekar keadilan. Iya, betul. Nomor 14. Iya, betul. Allah memanggil Amos untuk A. Mengajak orang bertobat, B. Membebaskan bangsa Israel, C. Memimpin perang, D. Memimpin bangsa Israel. Jawabannya A. Mengajak orang bertobat. Nomor 15. Pada akhir karyanya, Nabi Amos menyampaikan janji bagi sisa-sisa Israel. A. Kebahagiaan, B. Kekayaan, C. Keselamatan, D. Pembebasan. Jawabannya
C. Keselamatan. Nomor 16, jalan keluar yang ditawarkan oleh Nabi Amos agar bangsa Israel tidak dihukum Allah adalah A. Mereka harus bertobat dengan sungguh-sungguh. B. Berdoa setiap hari dan tidak melakukan pemberasan. C. Menolong sesama yang diperlakukan tidak adil. D. Membangun tempat ibadat untuk menyembah Allah. Jawabannya A. Mereka harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Nomor 17, di bawah ini yang bukan merupakan contoh bentuk-bentuk keserakahan atau egoisme yang mendatangkan penderitaan bagi rakyat adalah A. Korupsi, B. Penipuan, C. Pemberasan, D. Tidak berdosa. Jawabannya D. Tidak berdoa. A. Korupsi, B. Penipuan, C. Pemberasan, D. Tidak berdoa. Jawabannya D. Tidak berdoa. Nomor 18, kekayaan dikuasai oleh sekelompok orang yang serakah. Orang kaya dan berkuasa menipu dan memeras rakyat kecil. Upacara keagamaan hanya untuk menutupi kejahatan mereka. Situasi kehidupan sosial ini terjadi pada zaman Nabi Titik. A. Elia, B. Yesaya, C. Yeremia, D. Amos. Jawabannya D. Amos. Nomor 19, kemakmuran bangsa Israel pada zaman Nabi Amos diperoleh dari titik. A. Hasil menipu dan memeras orang miskin atau orang kecil. B. Kerja keras setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup. C. Bekerja dan berdoa yang sungguh-sungguh pada Allah. D. Kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Jawabannya A. Hasil menipu dan memeras orang miskin atau orang kecil. Nomor 20, kehidupan ekonomi pada zaman Nabi Amos adalah sangat titik. A. Makmur, B. Miskin, C. Menderita, D. Menyedihkan. Jawabannya A. Makmur. Nomor 21, contoh sikap orang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh adalah titik-titik. A. Menolong sesama, B. Tidak akan berbuat dosa lagi, C. Berdoa jika mengalami kesusahan, D. Tidak marah kepada sahabatnya. Jawabannya B. Tidak akan berbuat dosa lagi. Untuk soal esai, silakan kalian membaca teks kitab suci, kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Dan jawablah 4 soal berikut. Yang pertama, bagaimana situasi kehidupan bangsa Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos tersebut? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan lembu-lembu basan dalam kisah di atas? Nomor 3, mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Nomor 4, apa nasihat Nabi Amos agar masyarakat tidak binasa? Demikian latihan soal mengenai materi Nabi Amos. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tuhan memberkati.